يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian atau pengkajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim rahimahullah, masih di kitab Al-Iman, di hadis ke-17 dan 18. Di hadis 17 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan waswas dari syaitan dalam masalah akidah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di banyak sekali ayat akan bisikan syaitan dan bahwasanya dia adalah musuh yang nyata dari segi bisikannya bagi orang-orang yang beriman. Dan juga di surat An-Nas Allah Ta'ala mensifati syaitan dari kalangan jin dan manusia itu sebagai pihak yang memberikan waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia membisikkan waswas, keraguan di dada-dada manusia. Ya, jadi bukan hanya dari kalangan jin sebenarnya, namun dari kalangan manusia juga, karena syaitan ada di dua kalangan ini. Hanya saja dalam dalil seringkali istilah syaitan itu lebih dimutlakkan untuk yang kafir dari kalangan jin. Di sini kita akan bacakan terlebih dahulu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazalun nasu yas'alunakum 'anil ilmi hatta yaqulu hadza Allahu khalaqana faman khalaqallah. Orang-orang akan, wahai Abu Hurairah, orang-orang akan senantiasa terus bertanya kepadamu sampai mereka berkata, inilah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Gitu. Ya, orang-orang akan terus banyak memberikan soal dan pertanyaan padamu, wahai Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini perawi yang paling banyak meriwayatkan. Sehingga tanya ini tanya itu ke Abu Hurairah, soal riwayat, soal hukum dan seterusnya, pendapat Abu Hurairah. Ya, sampai ada orang yang akan bertanya dengan pertanyaan yang ajaib, yaitu inilah Allah Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Maka
dalam suatu momentum Abu Hurairah ternyata mengalami hal yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Ada yang bertanya seperti itu. Wa huwa akhidhun bi yadi rajulin. Maka Abu Hurairah kemudian mengambil tangan orang tersebut dan berkata, Sadaqallahu wa rasuluhu qad salani wahidun wa hadha tsani. Benarlah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dulu pernah ada satu orang bertanya kepadaku, dan inilah yang kedua kalinya aku ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Yaitu, inilah Allah Ta'ala yang menciptakan segalanya, menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah itu. Baik. Kalimat redaksi berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di riwayat Muslim juga. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya kepada saya. Berkata kepada saya, La yazaluna yas'alunaka ya Abu Hurairah hatta yaqulu hadzallah. Faman khalaqallah? Orang-orang akan senantiasa bertanya kepadamu wahai Abu Hurairah hingga mereka berkata, inilah Allah. Namun siapakah yang menciptakan Allah? Maka Abu Hurairah bercerita, Fabaina ana fil masjidi idh ja'ani nasun minal a'rab. Ketika itu aku berada di masjid, datang suatu kaum Arab Badui. Faqalu, kaum tersebut, orang-orang Badui tersebut bertanya, Ya Abu Hurairah, hadza Allah. Faman khalaqallah? Wahai Abu Hurairah, ini adalah Allah, yaitu pencipta segala sesuatu. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Maka kemudian fa akhadha Hasan bi kaffihi faramahum. Lalu Abu Hurairah mengambil kerikil dengan telapak tangannya lalu melempari mereka yang bertanya seperti itu. Thumma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, Qumu sadaqa khalili. Bangunlah kalian. Maksudnya mengusir mereka. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya suatu saat akan ada yang bertanya kepadamu, ini adalah Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu setelah Rasulullah wafat. Ya. Kejadian-kejadian ini setelah Rasulullah SAW wafat. Taib. Mari kita pelajari hadis ini. Walaupun sebenarnya singkat memang. Begini kelihatan. Tapi ini hadis dalam, memiliki aujuh atau sisi-sisi yang perlu kita terangkan. Yang mana setiap sisi ini insyaallah memiliki faedah. Ya. Nah, di sini ada hal yang bisa kita sebutkan. Dalam beberapa riwayat sebenarnya ada kalimat-kalimat, ada hadis yang juga serupa dengan ini, yaitu tentang seseorang mendapatkan bisikan di kalbunya, mendapatkan bisikan di kalbunya tentang siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Ya, mana ini subhanallah, ini pertanyaan yang luar biasa, yang ada tanda-tanda menuju kekufuran atau mengajak kepada kekufuran dengan mempertanyakan dan seolah menganggap bahwasanya ada yang menciptakan Allah, atau memungkinkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan diri sendiri. Subhanallah. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah juga, dalam riwayat Muslim juga ada redaksi lain dari kalimat kalimat Nabi SAW, la yazalun nas yatasa'alun. Manusia akan selalu yatasa'alun, yaitu saling bertanya satu sama lain, nyari faedah, Namun kemudian ada di antara mereka yang mengatakan hadza khalqullah atau hadza khalaqallahu al-khalq. Ini makhluk semua diciptakan oleh Allah. Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka kemudian kata Nabi SAW dalam redaksi lain dari hadits Abu Hurairah, faman wajada min dzalika syai'an
falyaqul amantu billah. Maka barang siapa yang menemukan hal itu sedikit pun dari kalam orang atau di hatinya mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Jangan dijawab, tapi katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, subhanallah, berarti solusinya adalah kita berlari dari pertanyaan tersebut. Berlari dari pertanyaan tersebut. Dan ini juga dalam redaksi lain dikatakan yang bertanya itu adalah syaitan. Dalam redaksi lain kata Nabi SAW, ya'tis syaitanu ahadakum fayaqulu datanglah syaitan kepada seorang dari kalian. Syaitan di sini imma dia dari kalangan manusia, imma dia dari kalangan jin. Kalau dari kalangan manusia jelas tampak zahir dan dia mungkin orang yang memiliki pemikiran sesat. Dan ini juga syaitan dari segi ucapannya, atau pula syaitan dari kalangan jin yang merasuk ke kalbu manusia dan membisikkannya dengan mengatakan, ini semua siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan antum? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Seperti ada jebakan. Seperti ada jebakan. Dirantai dulu. Dirantai, diberikan jawaban-jawaban yang absolut. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Maka kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan? Itu mutadarrijan, berderajat dulu sampai kemudian di titik siapa kemudian yang menciptakan Allah. Maka orang yang mudah terhasut dengan bisikan syaitan dan pemikirannya, maka dia akan menjawab. Siapa yang menciptakan Allah? Yang menciptakan Allah dirinya sendiri. Mungkin kita ngomongnya. Dan itu kesesatan, dan itu bisa kekufuran. Dan syaitan itu memiliki khutuwat. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Makanya syubhat atau syahwat itu tidak diawali langsung jreng, setan tiba-tiba datang bentuknya iblis kayak gitu dengan tanduk yang lebar, tanduk yang besar, mukanya jelek, kemudian ngajak, yuk kita maksiat yuk. Nggak ada setan kayak gitu. Setan juga mikir, Pak. Nggak ada tiba-tiba orang yang pengen disesatkan oleh setan kemudian datang kuntilanak dengan mukanya jelek seperti itu, kemudian udah muka jelek menyeramkan, bikin orang lari, kemudian yang ngajak, ayo maksiat yuk. Nggak ada setan kayak gitu. Melainkan caranya dengan khutuwat, dengan step by step, dengan langkah-langkah yang disebut khutuwatus syaitan. Dan juga syubhat yang ada di pikiran orang itu berawal step by step. Mungkin diawali dengan hal-hal yang pertama-tama itu diamini oleh orang ini. Orang ini pun diamini. Premis berikutnya orang ini setuju. Premis berikutnya orang ini setuju. Lama-lama mulai premis-premis yang kotor. Setuju. Makin lama makin membesar, setuju, dan akhirnya menjadi sesat dengannya. Begitu, baik syubhat ataupun syahwat, semuanya seperti itu. Berderajat, enggak ujuk-ujuk tiba-tiba jinnya datang dengan muka serem kemudian nakut-nakutin sambil ngajak. Enggak ada nakut-nakutin sambil ngajak. Ayo sini, yuk maksiat yuk gitu. Tapi mukanya muka kolong-kolong wewe, enggak bakal datang orang, enggak bakal datang. Setan pun punya trik untuk memasarkan pemikiran mereka. Ya. Itu pasti apa? Pasti step by step. Dan kemudian dikatakan oleh para ulama atau oleh sebagian dari ulama tentang perkataan Nabi SAW, faman wajada min dzalika syai'a, siapa yang mendapatkan hal itu di fikirannya, atau ada orang yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka katakanlah falyaqul fauran min hinihi, falyaqul, maka hendaklah katakan fauran min hinihi, kata sebagian ulama, yaitu perkataan dari Ibnu Hajar dan lainnya, fauran min hinihi, yaitu segera. Di saat itu juga dia langsung ngomong. Jadi ketika ada bisikan dari syaitan, siapa yang menciptakan Allah, maka hendaklah dia berkata langsung segera. Jangan ragu untuk berkata apa? Amantu billah.
saya beriman kepada Allah. Artinya nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Dan dalam riwayat lain, amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi langsung mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nggak ada mikir, oh iya juga ya, siapa yang menciptakan Allah? Nggak usah mikir kayak gitu. Nggak usah mengamini pertanyaan itu. Tidak usah dipikirkan. Melainkan langsung ucapkan amantu billah wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Dalam riwayat Abu Dawud dan riwayat An-Nasa'i rahimahumullah ada tambahan, faqulu, kalau misalnya ada bisikan seperti itu, siapa yang menciptakan Allah, atau bisikan-bisikan yang berupa bentuk meragukan Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah Allahu Ahad, Allahus Samad, ya, yaitu Allahu Ahad, Allahus Samad. Thumma liyadful an yasarihi, thumma liyasta'idz. Maka kalau misalnya ada bisikan syubhat di hatinya, Allahu Ahad, Allahus Samad, maka langsung katakan afwan, salah anda jadi kebelet ini dengan banyaknya atmosfer dan perubahan. Ada pasar atau bazar apa gimana Pak di sini Pak? Ada. Kayak ada speaker lain gitu. Nggak, maksudnya tadi ada speaker lain yang apa gitu, atau ada pasar atau gimana? Bukan umat. Oh, sekolah. Oh, ini ya. Maka dikatakan di sini ketika jazakallahu khair. Jadi ketika ada bisikan syaitan di kalbu seseorang untuk meragukan tentang Allah Azza wa Jalla dan tauhid terhadapnya, maka katakanlah dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Allahu Ahad, Allahus Samad, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, yaitu dalam surat Al-Ikhlas, Allah Ta'ala yang kepadanya makhluk bergantung. Ya ibu-ibu, harap tenang ibu-ibu. Thumma liyadful ala yasarihi thumma liyasta'idz. Kemudian hendaklah dia sedikit meludah ke arah kiri, kemudian berta'awudz, mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ketika ada bisikan dari syaitan dari kalangan jin. Maka hadis ini seperti mempertegas, riwayat Abu Dawud An-Nasa'i seperti mempertegas bahwasanya bisikan ini bukan datang dari manusia, melainkan dari jin. Ya, syaitan dari kalangan jin. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bukan dari Abu Hurairah, sekarang dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa idza wajada ahadukum dzalik falyaqul. Kalau misalnya ada seorang di antara kalian mendapatkan bisikan seperti itu, bisikan di antaranya yaitu siapa yang menciptakan Allah, maka hendaklah dia berkata amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yadhhabu anhu. Maka kalimat tersebut akan membuat bisikan tersebut pergi. Jadi kalimat amantu billahi wa rasulih akan membuat itu bisikan di hati pergi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya zikir dengan ketetapan kalbu itu mengusir syaitan. Mengusir syaitan. Baik. Al-Qurtubi rahimahullah, beliau berkata, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah," katakanlah aku beriman kepada Allah. Amrun bitadhkiril imani asy-syar'i wa ishtighalul qalbi bih. Jadi ketika ada bisikan dari syaitan di kalbu untuk meragukan tentang agama, meragukan tentang Allah, tentang Rasulnya, maka katakanlah saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW untuk mengucapkannya agar
mengingatkan kita terhadap iman yang syar'i, dan agar kita menyibukkan qalbu dengan ilmu, dengan keimanan. Litumha tilka syubhat, agar syubhat tersebut terhapus. Wa hadhihi kulluha adwiyatun lil qulubis salimatis sahihatil mustaqimah allati ta'rid tarahat laha. Dan semua ini, kalimat-kalimat zikir dan kalimat iman, merupakan obat untuk kalbu yang selamat, yang sehat, yang istiqamah, yang membuat syubhat itu tidak betah di kalbu orang yang diobati. Fa idza istu'milat hadhihi al-adwiyatu ala nahwi ma umira bih, baqiyatil qulubu ala sihhatiha wa hufizat salamatuha. Jika obat-obat ini digunakan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, maka kalbu akan tetap sehat dan keselamatannya terjaga. Ya. Berbanding sebaliknya, fa ammal qulubul lati tamakkanat amradus syubhi fiha wa lam taqdir ala daf'i ma halla biha bitilka al-adwiyatil madhkurah, fala budda min musyafahatiha bid dalilil aqli wal burhanil qat'i. Adapun kalbu yang mana ternyata penyakit syubhat itu menancap di kalbu ini, sudah dizikirkan, mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, udah ngomong gitu, tapi ternyata syubhatnya ini cukup menghujam kalbunya, dan Allah uji kalbunya dengan syubhat ini. Ternyata dia tidak bisa menghilangkan apa yang menempati kalbunya dari atau dengan zikir-zikir tersebut, dengan doa-doa tersebut. Ada orang seperti itu. Dia terkena penyakit keraguan, dan dia nggak mau ragu sebenarnya. Dia berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, namun ternyata masih belum melekat di kalbu, masih belum hilang dari kalbunya syubhat tersebut. Dan ada beberapa orang punya penyakit seperti ini, jemaah. Mungkin kalau kita alhamdulillah Allah tolong. Tapi ada beberapa orang, dan sebagian dari mereka ada satu atau dua yang berulang kali WhatsApp ke ana. Ya, ikhwan-ikhwan muda ini biasanya. Baru hijrah. Kemudian dibuat ragu oleh syaitan. Dan udah ana bilang, antum ta'awudz, banyak baca Quran. Demi Allah Ustaz, ana sudah ta'awudz, udah banyak baca Quran, udah banyak zikir dan seterusnya, ana minta tolong sama Allah. Wallahi Ustaz, masih aja terus ada di kalbu ana terus bisikan-bisikan itu. Maka kita nggak bisa, Pak, menuduh orang yang sudah berjuang dan berusaha dengan zikir-zikir syar'i, ya, berusaha berzikir, berusaha membaca Al-Quran. Kita nggak bisa menuduh kalbu antum lemah, akhi, antum imannya lemah. Enggak, ini bukan masalah iman lemah sekarang. Ini masalah ujiannya lebih besar daripada umumnya orang yang hanya dengan zikir syaitan pergi. Ada orang seperti ini Allah uji itu. Ya, beberapa pemuda, anak-anak muda, terutama yang baru hijrah, ya. Maka yang seperti ini ternyata obat-obat zikir itu tidak mengenyahkan syubhat-syubhat di kalbunya. Fala budda min musyafahatiha bid dalilil aqli wal burhanil qat'i. Maka ini harus dilawan, ditangkal dengan dalil logika dan petunjuk yang sifatnya absolut, dicerna dan dipahami oleh logika. Ini step kedua. Ya, kalau misalnya al-awrad az-zikriyah syar'iyyah, wiritan zikir-zikir syar'i seperti ta'awudz, kalimat-kalimat tauhid, kalimat iman, doa-doa ternyata tidak mempan dengan izin Allah, itu semua dengan izin Allah. Enggak mempan itu dengan izin Allah. Berarti Allah Ta'ala masih menginginkan ada yang ujian buat diri orang ini. Maka harus dengan apa? Dengan logika. Yang logika itu tidak menyelisihi syariat Allah, tidak menyelisihi akidah yang benar. Sebagaimana kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'alladhi khalatathu syubhatul ibil al-jurb hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa. Sebagaimana
Apa yang Nabi SAW perbuat, apa yang Nabi SAW lakukan, dan katakan kepada orang yang ada syubhat yang mencampuri kalbunya berkaitan dengan masalah penyakit yang menular. Maka Nabi SAW, jadi ada orang misalnya, dia takut ketularan dan seterusnya. Jadi ada orang ketakutan sehingga menjadi syubhat, Pak. Saking ketakutannya, dia nggak mau gini, nggak mau gitu. Udah kita jadi kayak semi anxiety gitu, kayak kekhawatiran nanti gimana. Udah kita ruqyah misalnya, bahkan orang ini meruqyah dirinya sendiri, orang ini baca Al-Quran, wirid dan seterusnya, tapi ternyata nggak sembuh syubhat yang ada di kalbunya. Maka ini harus dipermak dengan apa? Dibersihkan dengan apa? Dengan dalil logika. Yang Nabi SAW kemudian mengatakan ke orang yang khawatir akan penyakit menular ini, kata Nabi langsung ditutup, la adwa, wala tirata, wala hamata. Tidak ada itu penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, tidak ada itu tiarah, nasib sial dengan sendirinya, nggak ada. Tidak ada itu burung hantu atau semisalnya dengan sendirinya bisa memberikan nasib sial, nggak ada. Jadi Nabi SAW langsung menutup kasus ini dengan menafikan hal-hal yang tidak logis. Gimana? Gak logis gimana? Gini, orang yang khawatir betul-betul takut akan tertular dan semisalnya padahal ya sebenarnya nggak harus sekhawatir itu dan nggak harus sepanik itu, maka diobati dengan mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini logika. Nggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maka ketakutannya itu jangan berlebihan, gitu. Ya, ketakutannya jangan berlebihan. Melainkan penyakit menular itu Allah yang tentukan berpindah atau enggak, itu Allah yang tentukan. Bukan penyakit itu sendiri yang menghinggap. Melainkan Allah yang tentukan. Tiarah nasib sial. Tidak ada nasib sial dengan sendirinya memberikan nasib gitu. Enggak ada. Makanya tatayur dalam Islam itu enggak boleh. Haram dan bahkan syirik. Tatayur yaitu merasa apes atau akan terjadi nasib sial disebabkan melihat sesuatu yang mungkin menurutnya akan membuat sial, yang tidak ada masuk logika, enggak ada dalil syar'inya, dan nggak ada sisi saintifiknya, maka yang seperti ini nggak, tatayur seperti ini boleh. Syubhat yang sekarang berlaku itu kasus Vina yang katanya dibunuh sama orang gimana, nggak tahu persisnya gimana, namun katanya ada jin yang menyerupi tubuh temannya kemudian menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ini syubhat berbahaya ini. Walaupun kejadiannya katanya tahun berapa sih? Nggak tahu tahun berapa belas gitu, tahun 2015 atau apa, kapan, udah lama gitu ya. Maka terjadi fitnah. Ini fitnah ijma sampai diangkat menjadi film. Film itu kan kalau ada kejadian yang aneh itu jadiin film. Kasus rumah tangga orang jadi film. Kasus setan nenek gayung jadi film nanti. Maka sekarang apakah boleh kita mempercayai omongan jin, entah itu jin korin atau jin apa? Jin korin atau korun, kalau korun kaya berarti. Kalau jin korin ya korinnya dia. Apakah itu boleh dipercaya? Nah gitu masalahnya. Tapi ternyata kok benar gitu loh ya, gitu. Inilah syubhat. Apalagi jadi film. Kemudian setelah sekian tahun akhirnya pelaku aslinya diburon, gimana? Anda nggak tahu cerita persisnya gimana. Tetapi yang dengar yaitu bahwasanya ini hasil dari cerita jin yang menyerupi tubuh temannya. Wallahu a'lam. Kalau memang itu jin menyerupi tubuh temannya dan jin itu menceritakan peristiwa ini, maka ini lebih buruk dari perdukunan. Kita itu datang dukun aja, Pak. Kata Nabi SAW, man ata'arrafan fasa'alahu bima yaqul fasaddaqahu
faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang yang mengklaim dirinya mengetahui hal yang gaib. Ya. Seperti orang indigo yang mengklaim tahu ada jin ini, itu arraf, itu semi perdukunan itu. Atau untuk mencari barang hilang, pergi ke dukun, ini arraf. Kemudian dia bertanya kepada dukun ini atau indigo ini tentang spesial, tentang hal yang menjadi kekhususannya dari perdukunan dan pengetahuan. Apalagi sampai percaya, maka ini kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebagian ulama menyatakan ini kufur asghar, tetapi ini menjurus kepada kufur akbar. Kalau ke dukun yang berupa manusia konkret aja, kita datang bertanya tentang barang hilang dan itu spesialnya dia, itu aja bisa terancam. Salatnya minimal 40 malam nggak diterima, 40 hari gitu. Atau dia kufur, dianggap kufur, walaupun sebagian ulama mengatakan kufur asghar, kufur kecil. Tapi ini ancamannya besar, dan ini termasuk dosa besar, dan ini termasuk kesyirikan. Lah, sekarang bukan dukun yang ditanya, bukan dukun yang menginfokan, setannya langsung, jinnya langsung, kemudian jadi bahan investigasi. Kalau kayak gitu, anak bisa dong kita mediumisasi, narik jin mana gitu, masukin ke orang, ayo kasih tahu, udah cerita aja. Kemudian menjadi bukti di pengadilan, minimal 2 orang sebagai saksi, disurupin 2 jin. Nah, ayo bersaksilah wahai para jin akan kejadian itu. Kan gampang, ayo. Subhatnya mulai hilang nih, bagi orang yang masih percaya dengan tuturan jin ini yang katanya menyerupi ini. Anda nggak tahu persis kenyataan apa yang terjadi, tapi kalau misalnya kayak gini, ya udah. Kalau gitu polisi investigasi aja. Langsung ayo cari dukun atau uskun, ustadz dukun atau kikun, kiai dukun atau bangkun, abang dukun atau spesialnya untuk memediumisasi. 2 orang siapin, ente siap nggak dimasukin setan? Siap bos. Ente siap nggak? Siapa? Ya, bismillah. Wah, gitu kan. Masuk 2, kelepek-kelepek kemudian masuk. Ayo ceritain, wahai jin, apa yang terjadi? Kamu ceritain apa yang terjadi. Melainkan itu pasti menurunkan harkat kepolisian itu. Masa saksi dicari dari kalangan jin? Dari dulu perawi hadis nggak ada dari kalangan jin, Pak. Kalau ada dari kalangan jin nggak bakal diterima karena jin itu kadzab. Jin itu pendusta. Dan dari kebenaran yang ada di lidahnya itu dibalut dengan banyak kedustaan. Dan yang difokuskan sekarang pelakunya siapa? Pelaku mungkin benar siapa orangnya, mungkin di sini Anda juga nggak begitu percaya 100%. Tapi akan ada iming-iming cerita atau tambahan-tambahan renda-renda cerita yang dibuat-buat. Nggak boleh kita percaya. Sama dukun yang jelas manusia aja, kita percaya aja bisa menjadi kufur atau nggak diterima soalnya 40 hari. Lah ini bukan sama dukun, melainkan mbahnya dukun, setannya langsung. Ya. Karena di zaman, apalagi di sekarang ini jemaah, subhat yang berlaku itu kan subhanallah, proses mediumisasi banyak. Kemudian dimasukkan jinnya ke tubuh orang, kemudian ditanya tentang sejarah di tempat ini dari kerajaan-kerajaan dahulu. Kemudian ada juga mediumisasi di pantai selatan untuk menceritakan tentang bagaimana hakikat Ratu Kidul versi cerita jin. Ya subhanallah, buat apa ya Allah, kita kisah sahabat aja nggak rampung-rampung. Ini malah kisah Cikidul yang diteliti digali. Ya subhanallah, ini kan seperti apa? Lebih buruk daripada percaya sama dukun. Ya. Ini percaya sama setannya langsung. Maka kita tutup subhat ini. Ya, kita tutup subhat ini. Ini kan membuat orang tuh semakin apa? Kalau dengan ada misalnya kasus Vina ini diamini oleh orang-orang film, orang-orang teater, kemudian dijadikan sebagai salah satu film yang dipasarkan sekarang kan lagi hits itu. Ya. Sebelumnya ada film yang mungkin sempat diprotes oleh banyak dari kaum muslimin,
Itu film yang judul, Anda bukan penggemar film ya Pak, bukan berarti Anda tahu film, nggak tahu isi-isinya, cuman kan Anda ngelihat di beranda media sosial bagaimana kritikan dari orang-orang. Film yang Anda nggak tahu nama filmnya apa, tapi itu covernya itu orang lagi sholat, ruku, cuman mukanya ke atas, dan bentuknya kayak jin gitu, kayak pocong atau apa gitu. Ini film kok nakut-nakutin orang tahajud gitu loh. Ya, Anda nggak tahu itu disiarkan apa enggak, diblokir atau enggak, Anda nggak tahu. Tapi sekarang ini banyak orang-orang dunia perfilman yang ingin memberikan syubhat pada anak-anak muda zaman sekarang supaya masuk bioskop, film-film karya mereka dibuat sedemikian rupa menarik pakai label agama, terutama agama Islam. Tapi dibuat di situ syubhat-syubhat kesyirikan. Syubhat-syubhat kesyirikan dan propaganda untuk menentang Islam sebenarnya dan meracuni akidah orang-orang Islam. Nah, kita harus membongkar syubhat ini, langsung kita tutup, close. Dan kita nggak bisa ngeruqyah anak-anak muda yang lagi di bioskop, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus mereka sadar gitu nggak jadi ke bioskop, enggak. Karena ini syubhat mindset yang kemudian kalau kita bacain ayat ruqyah mereka enggak. Maka malah mereka ngetawain mungkin. Tapi kalau kita pakai dalil logika, untuk apa kalian menonton hal-hal seperti ini? Apakah sudah khatam kalian Al-Quran? Apakah nggak cukup apa yang sudah diwartakan oleh para ulama? Dan seterusnya dari kalimat-kalimat hujjah yang membuat mereka sadar. Ya juga ya, buat apa ya kita nonton kayak ginian kita? Belum lagi belakangan di media sosial, ini juga bisa menjadi syubhat. Penghinaan dan perendahan terhadap lafal jalalah Allah di belakangan hari di media sosial. Anda nggak tahu apakah ini terjadi pada diri antum atau enggak? Maksudnya apa pada beranda media sosial antum? Karena sekarang kok sepertinya malah mulai menjamur foto-foto hasil AI, hasil AI, ya. Apa ininya? Kepanjangannya apa ya? Apa kepanjangannya? Masa sama-sama nggak tahu kita? Anda pernah tahu cuma lupa. Apa kepanjangannya? AI. Artificial Intelligence. Nah, itu bisa mengubah foto. Kalau sebelum-sebelumnya, ini teknologi seperti ini, subhanallah, subhatnya menjadi besar ya, makarnya besar. Sebelum-sebelumnya Anda melihat banyak sekali akun-akun yang nggak asli gitu, itu tiba-tiba ada di beranda Facebook. Gambar foto ini, foto Yesus ala Nasrani. Tapi itu di blending dengan gambar pemandangan, gambar orang, jadi gimana ya? Bentuknya itu jadi bentuk, kalau kita sipitin dikit tuh bentuk gambar muka orang gitu loh. Tapi hakikatnya ini gambar batu sebenarnya gitu. Paham nggak Pak? Yang sering main media sosial ngerti. Yang sekarang beberapa hari belakangan ini ajaibnya kok kayak beranda Anda diserang dengan banyak sekali akun-akun yang tampil tiba-tiba di beranda Facebook seperti ada yang sengaja untuk menyuguhkan ke banyak dari kita orang-orang muslimin foto-foto hasil editan teknologi AI ini. Ya. Gimana sih? Coba kita buka nih biar antum lihat Pak, biar kayaknya sebagian bapak-bapak yang sudah senior nih kayaknya nggak ngerti apa yang ngomongin. Nih, kelihatan nggak Pak? Seperti ini contohnya. Kelihatan nggak? Ini gambar helikopter sama awan dibentuk menjadi Allah. Ya, ini satu dari ini Al-Quran recitation. Ana nggak pernah nge-like page ini. Nah ini ada lagi nih tiba-tiba dari Anissa Rosmawati. Siapa dia? Nggak pernah berteman, tiba-tiba ada aja beranda. Kenapa gambar ini tidak mendapatkan ribuan penggemar seperti Ronaldo dan Messi? Ya Allah. Terus ada gambar perempuan perutnya kelihatan. Ini gimana? Nih dibuat gambar Allah. Nah jangan-jangan ada lagi nih, lihat aja nih. Padahal Anda nggak nge-like, nggak apa, tiba-tiba ada aja gitu.
Pas disuruh kayak gini nggak ada ya. Coba. Nah, Darmawan Sulaiman, siapa lagi ini? Kemudian tutup mata Anda 70%. Pantai, pohon kelapa, Allahu Akbar. Ini tiba-tiba ada nih di beranda. Nah, ini juga ada nih Aminullah. Siapa pula dia Aminullah? Foto terbaik sepanjang masa. Allah di gua kayak ini. Ini semua hasil rekayasa AI. Kemudian disebarkan seperti dari sisi Facebook itu pengen nyebarin supaya dapat like banyak atau gimana. Dan ini sebenarnya dalam beberapa foto Anda lihat, ini penghinaan terhadap lafal jalal Allah. Karena kadang aurat seorang perempuan itu dibentuk menjadi lafal jalal Allah, itu terjadi. Dan untuk merekrut banyak likers dan komentar, ya banyak ibu-ibu komentar apa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini berbahaya ini. Jadi penghinaan tanpa sadar, penghinaan secara halus terhadap lafal jalal Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian setannya hilang. Ini bukan masalah setan hilang lagi sekarang. Masalah syubhat yang seseorang itu harus dikasih tahu dan diingetin. Ini Pak yang menimpa media sosial kita kaum muslimin sekarang. Ya. Baik. Jadi ketika ya tadi masalah adanya syubhat, fikiran, syaitan membisikkan sesuatu dan sampai ke kalbu kita. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah fa idza balagha dzalika falyasta'idz billahi wal yantahi. Jangan bengong makanya. Kalau bisikan-bisikan itu sampai kepada kalbunya sampai derajat menuju kekufuran, maka bertawudzulah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan falyantahi, yaitu berhenti. Ai liyakuffa 'anil istirsali ma'ahu fi dzalik, hendaklah dia berhenti dari membiarkan bisikan tersebut bersama dengannya. Bal yalja'u ila Allah fi daf'ih, melainkan hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melawan bisikan tersebut. Wal ya'lam annahu yuridu ifsada dinihi wa aqlihi bi hadhihi alwaswasah, dan hendaklah kita ini muslim harus tahu bahwasanya syaitan menginginkan merusak keagamaan dan akal dengan waswas dan bisikan-bisikan ini. Fayanbaghi an yajtahida fi daf'iha bil istighali bi ghairiha, maka hendaklah dia berijtihad memperjuangkan untuk melawan dengan cara istighal bi ghairil waswasah, yaitu dengan cara dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang di luar, sesuatu yang bukan bisikan. Jadi sibukkan diri dengan hal lainnya. Bisikan itu akan hadir, terutama sekali di saat kita lagi emosi. Lagi kesel sama orang, itu bisikan itu hadir Pak. Syaitan itu hadir. Kita ada konflik sama orang, syaitan itu hadir. Syaitan hadir di semua konflik manusia. Hatta konflik keagamaan, syaitan hadir. Yang tadinya satunya benar, satunya salah, syaitan akan membuat seolah-olah sebaliknya. Yang benar salah, yang salah benar. Di konflik keagamaan atau konflik apapun itu. Ya, sehingga dibuat emosi, dibuat syubhat-syubhat dan kebohongan-kebohongan. Maka siapa yang mendapatkan itu di kalbunya, hendaklah dia meminta ampun, meminta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla. Falyasta'idz billah, dan hendaklah dia menyibukkan diri di hal lain. Seperti misalnya kalau kita punya pikiran overthinking karena kena musibah atau ada konflik sama orang atau karena penyakit, coba datang ke majelis ilmu. Sibukkan diri di majelis ilmu misalnya. Ya, di majelis ilmu tetap aja, ya si ustadz ngisi kajian, tapi saya tetap aja kepikiran tentang masalah saya. Coba duduk jangan di belakang, duduk di depan mata ustadznya langsung, biar dipelototin langsung ustadznya. Jadi dia setannya itu jadi mungkin kicep. Jarang Pak orang yang duduk di depan langsung depan ustadznya, jarang, nggak fokus jarang. Kecuali beberapa orang yang subhanallah, ada beberapa orang yang rajin banget di depan anak, tapi
tidur satu sesi, selalu gitu. Ada orang kayak gitu, subhanallah. Itu mungkin jinnya kelasnya kelas tinggi itu. Duduk di sini, itu selalu tidur. Dibangunin, bangun bentar, tidur lagi insya Allah. Nah gitu. Wah ini masya Allah. Kalau ini bukan karena bisikan setan, ini karena memang udah bersatu kali nggak tahu ini. Tetap aja nggak mempan. Tetap aja ini mungkin karena fisiknya capek mungkin. Nah, menyibukkan diri dengan hal yang menjauhkan diri dari bisikan syaitan. Berkumpul dengan orang yang saleh. Melakukan aktivitas yang membuat dia lupa akan bisikan-bisikan itu. Masalah itu akan ada, masalah akan selalu ada. Tapi syaitan itu akan membungkus atau akan membingkai masalah ini dengan bisikan demi bisikan. Yang kadang seolah-olah bisikan-bisikan ini membuat masalah itu semakin sedikit, padahal enggak, semakin runyam. Karena ada bisikan emosional. Atau ada spekulasi-spekulasi tentang masa depan yang begini begitu, padahal itu dari syaitan. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan cari aktivitas lain yang membuat bisikan-bisikan itu hilang. Sebagian orang misalnya lagi nyetir mobil karena sendiri, maka syaitan menghinggapi kalbunya untuk memisikinya. Apalagi orang ini banyak pikiran. Yang naik motor juga gitu, banyak pikiran. Makanya tetap zikir pagi petang, zikir terus. Lakukan sesuatu yang membuat pokoknya bisikan itu hilang. Ujian, ada seorang ustaz. Beliau ini ustaz yang populer, masya Allah. Semoga Allah menjaganya karena kebaikannya, masya Allah. Jemaahnya banyak. Namun ustaz ini rentan sakit. Rentan sakit fisik. Dan bahkan di tahun kemarin atau 2 tahun lalu, beliau terkena anxiety. Bismillah. Jadi pikiran yang sangat overthinking. Sudah nanya ke beberapa asatidzah senior, tanya gimana saat ini, ya disuruh doa, disuruh, tetap nggak bisa. Ini ustadz loh levelnya pak, ibu-ibu, ustadz levelnya, bukan kita yang awam biasa. Ini ustadz, dan ini ustadz yang masya Allah gitu loh. Yang kalau misalnya ke kajian, mau ngisi kajian itu lantang. Tapi di masa-masa itu beliau Allah uji dengan penyakit mental, bukan penyakit fisik lagi, mental. Bisa ustadz terkena penyakit mental. Dulu mungkin kita berpikir, ustadz sunnah mah mana mungkin gila. Ya kalau Allah uji, bisa aja. Kan ujian Allah beda-beda untuk orang. Ternyata kena mental, anxiety, dan nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma udah kena mentalnya, entah karena apa, wallahu a'lam. Sampai selalu kepikiran mati. Takut ini, takut itu sampai stres, sampai mungkin semi gila. Dan ini walaupun dinasihati, ustadz ini lebih hafal dalil daripada kita. Mau kita ingetin, sabar ya ustadz ya. Ustadz ini hafal satu bab sabar dalam Riyadhus Shalihin, hafal beliau. Kita yang diceramahin habis itu. Atau kita bilang, Ustadz kan hafal dalil-dalil. Ya amalin dong Ustadz, saya udah berusaha ngamalin, kata Ustadz ini. Ini beda, ini namanya penyakit mental, itu beda. Ya, udah kena kejiwaannya gitu, beda. Itu waktu itu cerita mana? Itu masa-masa paling berat Ustadz, kata beliau itu, waktu kita ngobrol. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan Allah sembuhkan, sampai sekarang alhamdulillah. Tapi traumanya masih ada. Syuf lihat, ya. Kadang penyakit mental seperti ini itu membangunnya adalah dengan ya mungkin terapi ya, tapi dengan logika, ya dengan ta'awudzat, dengan ruqyah bisa terus rutin. Tapi kadang mental itu membutuhkan pembangunan logika, terus dimotivasiin, disebutkan masalah-masalah yang logis buat dia sehingga dia bisa mulai menerimanya. Sehingga pintunya terketuk dan terbuka gitu loh. Maka alhamdulillah. Makanya di sini kata para ulama di antara Al-Qurtubi, kalau misalnya ta'awudz itu nggak bisa mengusir bisikan, maka carilah dalil akli qat'i, yaitu dalil
logis yang absolut, yang nggak bisa dibantah oleh syubhat manapun, nggak bisa dibantah oleh syaitan manapun. Ya. Nah, taib. Kemudian kata Al-Khattabi rahimahullah tentang orang yang dia dengan ta'awudz nggak mempan bisikan itu, wa hadza bi khilafi ma law ta'arrada ahadun minal bashari bidzalik fa innahu yumkinu qat'uhu bil hujjati wal burhan. Nah, ini beda dengan orang yang manusia yang di isti'adzah ta'awudz tetap aja enggak mempan, maka mungkin dia bisa dipatahkan dengan hujjah dan burhan. Ya. Ya begitu, dengan bukti yang absolut secara logika. Nah, sekarang kalau kita lihat bisikan syaitan di sini, faman khalaqallaha, ini pertanyaan syaitan di hati manusia. Setelah sebelum-sebelumnya menanyakan ke manusia ini di hatinya, siapa yang ciptain langit? Manusia jawab Allah. Siapa yang ciptain bumi? Manusia jawab Allah. Maka syaitan akan sampai pada pertanyaan final, lalu siapa yang menciptakan Allah? Bagi manusia yang beriman, dia langsung Allah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tapi bagi orang yang kadang-kadang dia mungkin kebiasaan mengejar ilmu filsafat, dia akan memikirkan, disitulah jebakannya. Disitulah jebakan setannya. Ketika antum menerima umpan, disitulah antum terpancing. Maka potong umpan itu, potong kailnya, selesai. Dah, bebas antum. Ya, bebas. Tapi kalau memang tetap nggak bisa motongnya dengan ta'awudz, nggak bisa, tetap kemakan itu umpan subhat, maka dikatakan oleh para ulama, perhatikan pertanyaan setan ini. Ketahuilah, semua pertanyaan setan, semua alasan yang dikemukakan setan itu pasti ada celahnya. Pasti ada celahnya bakal antum memikirkannya. Semua. Ini contohnya, siapa yang menciptakan Allah? Ini dikatakan oleh para ulama, kalamun mutahafitun yanqudu akhiruhu awwalahu. Ini adalah ucapan atau pertanyaan mutahafit yang linglung, yang akhirannya itu membatalkan awalnya. Ini Pak, ini sebagai kita nih, kepala keluarga. Kadang kita punya istri, kita akan melihat kadang alasan ngambeknya istri, alasannya setan. Mohon maaf ibu-ibu, tapi ibu-ibu dengerin aja, jangan keluar ya. Istri kadang ngambek, alasannya itu, alasannya konyol. Alasannya terlalu lemah. Alasan yang tidak layak menjadi alasan untuk ngambek. Yang kalau dipikir-pikir pakai logika, astagfirullahaladzim, ngapain kamu pakai ngambek kayak gitu? Kan cuma hal kayak gitu doang. Ya. Tapi kalau istri ini dibilang, antum bilang Pak, setelah dia ngambek dengan terus kenapa kamu ngambek? Terus dijabarkan alasannya dan alasannya konyol, terus antum bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang enggak sembuh. Emang aku kesurupan, kata istri, malah makin parah, Pak. Ya. Imma kita diam bersabar dan itu bikin kesel, imma kita jabarkan salahnya alasan itu. Itu bikin kesel juga. Namun yang kedua lebih afdal sebenarnya. Karena kadang kalau didiemin perempuan dengan alasan konyolnya, itu akan tambah konyol ke depannya. Maka jawab, ini gak benar. Alasan kamu tidak benar untuk ngambek. Secara syariat gak benar, secara tradisi juga konyol, secara kekeluargaan kita juga aneh alasan kamu. Gitu. Tegasin. Nah, karena bisikan itu akan ada. Dan semua bisikan syaitan pasti mengandung celah dan cacat. Mengandung celah dan cacat. Yang antum kalau betul-betul perhatikan, antum bisa ambil dari celah tersebut aib dari alasan dan bisikan ini. Contohnya di sini kata para ulama, ini kalam mutahafit, kalam kelinglungan. Yanqudu akhiruhu awalhu. Akhirannya itu membatalkan awalnya. Kenapa? Li'annal khaliqa yastahilu an yakuna makhluqan. Karena pencipta itu mustahil menjadi yang diciptakan.
Coba dipikirin, Pak. Kan awalnya kan setan nanya, siapa yang menciptakan langit? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kesannya tuh kayak jelek gitu. Padahal ini pertanyaan bodoh. Stupid question gitu. Tadi antum nanya siapa yang menciptakan langit, antum setuju Allah yang menciptakan langit. Sekarang antum tanya siapa yang menciptakan Allah. Pencipta itu mustahil untuk menjadi yang diciptakan. Gimana? Kan dia kan khalik. Masa ada pertanyaan, man khalaqal khaliq? Siapa yang menciptakan pencipta? Oh, antum ini bingung ini, enggak benar ini pertanyaan ini. Pertanyaan akhir, siapa yang menciptakan pencipta? Itu pertanyaan enggak beres, dari akal enggak beres. Dan itu iblis dan syaitan itu sebenarnya selalu begitu. Cuman bingkainya itu yang frame-nya itu yang luar biasa kadang-kadang. Ya. Lihat dari bapaknya, dari bapaknya para setan, siapa iblis. Dari awal, Pak. Dari awal. Anda sebutkan dua hal. Satu, alasan syaitan atau iblis mengapa enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kedua, doanya iblis kepada Allah. Nanti, ini pertama alasannya iblis. Kita ditanya, kenapa, apa yang mencegahmu hai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Nabi Adam alaihissalam? Kenapa kamu enggak mau sujud? Apa kata iblis, Pak? Engkau menciptakannya dari tanah, sedangkan engkau menciptakanku dari api. Atau dalam redaksi lain, ana khairum minhu. Dalam sebelumnya, aku lebih baik daripada dia. Maksudnya, api lebih baik daripada tanah. Bagi orang yang enggak berpikir, itu terima-terima aja. Benar juga sih, api lebih baik dari tanah. Tapi enggak pikir dulu. Jangan langsung ikutan dengan traknya iblis. Pikir dulu. Pikirin, api lebih baik dari tanah. Ini konyol enggak? Konyol, Pak. Salah. In every side gitu. Dari semua sisi, tanah lebih afdal daripada api. Jadi syaitan itu akan memberikan alasan yang seolah-olah tuh benar. Padahal kalau dipikir-pikir, kebaliklah tuh. Kebalik. Konyol. Masa api lebih baik daripada tanah? Sekarang ada nggak orang membangun rumah pakai api? Ya, maksudnya rumah api. Nggak bakal jadi itu rumah sampai kapanpun. Kamu tinggal di rumah apa? Dari batu bata atau dari tanah atau dari apa? Enggak, rumah saya dari api. Setan dong. Rumah kok dari api? Api itu sifatnya destruktif. Tanah konstruktif, membangun tanah itu, konkret. Tanah konkret, api enggak konkret. Antum tiup hilang. Tanah antum tiup kelilipan, kan gitu. Berarti masih ada, antum tiup masih eksis. Tanah, api ditiup, hilang. Ya kan? Api disiram air pada umumnya mati. Tinggal asap doang gitu. Kayak setan, jin, kemudian dibacain ayat, kabur, tinggal asap kan gitu. Tanah dikasih air, tumbuh pohon jagung, kan gitu, enak kan? Jadi tanah itu menghasilkan. Api itu menghancurkan hasil. Kalau ditanya mana yang lebih baik, tanah apa api? Ya tanah lah. Tapi lihat logika iblis. Gara-gara kebaperannya, ya, merasa tersaingi dirinya, iri hati kepada Nabi Adam yang tercipta dari tanah, maka dia pun memberikan alasan yang justru itu kebalikan dari kenyataan sebenarnya. Paham, Pak? Alasan yang dibangun oleh iblis itu justru kebalikan dari kenyataan yang sebenarnya. Dan betapa banyaknya para pengikut iblis dari kalangan manusia itu suka membalik-balikkan kenyataan, yang mana bagi orang yang faham dan memikirkan lebih dalam, ini enggak benar. Yang justru yang benar adalah sebaliknya dari alasan-alasan orang ini. Itu seperti alasannya syaitan, iblis. Aku lebih baik daripada dia karena engkau menciptakan dia dari tanah, engkau menciptakan diriku dari api. Ini salah besar. Pun konyolnya juga, iblis mengakui Allah yang menciptakan dirinya
Iblis mengakui Allah yang menciptakan Nabi Adam. Tapi ketika sang pencipta nyuruh enggak taat gara-gara cemburu, ini kan konyol, kolokan. Apa sih? Kan gitu. Tapi iblis enggak mau dibilang kayak gini. Gengsi dia. Itu satu. Syubhatnya syaitan, syubhatnya iblis. Pokoknya semua syubhat iblis itu sebenarnya pasti ada celahnya. Contoh kedua, Pak. Ya. Di surat Al-Hijr, iblis itu doa kepada Allah. Iblis aja minta ke Allah loh. Ajaib. Iblis nggak minta ke kuburan keramat, Pak. Jadi nggak tahu itu yang minta di kuburan keramat itu ngikut setan versi mana. Iblis aja minta langsung ke Allah. Kata iblis apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai mereka dibangkitkan. Ini pakai baik-baik, Pak. Perhatikan baik-baik betapa konyolnya iblis dan premis yang bodoh gitu loh. Wahai, jadi kan iblis minta keabadian kan, minta enggak mati-mati gitu. Ya. Sementara kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah udah tetapkan setiap jiwa pasti akan mati. Ya. Nanti di akhirat akan dibangkitkan lagi kan gitu. Namun iblis dia pengen menunjukkan kecongkakannya tapi mintanya sama Allah gitu loh. Pengen sombong tapi mintanya ke Allah gitu loh. Gimana, Pak? Pengen sombong ke Allah tapi mintanya ke Allah. Itu kan gimana ya? Ya. Jadi kayak misal contoh, walillahil matsalul a'la. Ada seorang anak remaja. Ya, dia minta pengen apa ya? Pengen durhaka sama emaknya, ngata-ngatain emaknya, tapi abis itu dia minta duit sama emaknya. Gimana tuh? Ngeselin gak tuh anak? Ya. Ya pas udah ngeselin emaknya, bikin emaknya marah, udah durhaka sama emaknya, abis itu minta duit. Bu, duit dong, buat jajan. Emaknya kesel lah. Lu nggak ingat tadi lu ngapain? Gitu kan kata emaknya, saking keselnya anak tuh. Ya maaf gitu kata. Ini anak, subhanallah. Dikasih 20.000. Nih toh. Toh udah berjajan sana. Terus habis itu tolong dong nyalain mesin air gitu. Apaan sih mau ah. Habis dikasih duit, disuruh nggak mau. Ini kan anak konyol berarti, nggak tahu terima kasih. Dan iblis lebih buruk daripada itu. Iblis ini udah nggak mau sujud, nggak mau tunduk, kemudian congkak, sombong, premisnya konyol. Habis itu minta ditangguhkan kematiannya. Saya nggak mau kayak manusia yang mati, hidup mati, berapa tahun mati. Saya nggak mau kayak gitu. Iblis nge-request gimana, Pak? Coba jemaah sekalian. Rabbi, wahai penciptaku. Rabbi itu artinya wahai penciptaku. Ngebangkang tapi minta pada penciptanya. Wahai Rabbi, wahai penciptaku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka tangguhkanlah kematian saya sampai hari mereka dibangkitkan. Paham nggak maksudnya, Pak? Yakni sampai sekarang betul iblis itu masih hidup, ada iblisnya ya. Anak buahnya ya macam-macam. Jadi kalau nanti manusia pada wafat semua nih, hari kiamat kan, iblis masih hidup seorangan, gitu pengennya kayak gitu. Dan tangguhkan kematian saya sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Berarti kan kiamat ini terjadi, mati semua orang, makhluk mati semua. Iblis masih ada nih, iblis nih. Nggak tahu dia di mana tuh pengennya. Ketika udah pada mati semua, langit, bumi hancur semuanya. Iblis hidup, pengennya gitu. Nah, ketika manusia dibangkitkan, baru iblis mati. Gitu pengennya gitu. Mintanya gitu, paham nggak, Pak? Ini kan konyol. Ya Tuhanku, wahai penciptaku,
tolong tangguhkan kematian saya, umur saya panjangin sampai mereka dibangkitkan baru saya bisa mati gitu. Makanya kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir Al-Tabari Jami'ul Bayan, ini merupakan bentuk ketololan iblis gitu katanya. Pas orang pada hidup bangkit, dia malah milih mati. Pas bumi, langit dan bumi hancur, orang pada mati, dia milih tetap hidup. Apa mau single terus gitu? Sendirian? Itu satu sisi. Kedua sisi, iblis itu pengen kabur dari pertanggungjawaban sebenarnya. Nanti kalau manusia dibangkitkan, saya mati udah nggak ada lagi. Enak aja. Maka kata Allah, fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Iya, kamu ditunda kematiannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Yaitu ya nanti akhirannya nanti ada makan mati juga. Begitu. Namun apakah di akhirat iblis itu akan dihidupkan kembali? Sama dihidupkan kembali, sama kayak manusia dan jin lainnya, tapi ke jahanam. Bahkan dalam surat Ibrahim, iblis itu bakal khutbah di neraka. Khutbah. Iblis bakal khutbah. Lihat tadi alasan iblis, doa iblis aja itu mengalami kecacatan logika dan kebodohan. Dan di akhirat nanti di neraka, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, setelah semua penghuni neraka masuk neraka, iblis ceramah. Di situ baru iblis ngakuin, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan janji pada kalian dengan janji yang benar. Iblis baru nih ngomong benar nih. Wa wa'adtukum, wahai penghuni neraka sekalian, wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya dulu waktu di dunia saya telah ngejanjin kalian, tapi ya nggak ada yang benar janji saya. Itu ngakuin ya tapi di neraka ngakuinnya nggak di sini. Nggak ada janji saya yang benar. Tapi saya lepas diri dong, gitu katanya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Tapi saya lepas diri. Saya enggak punya kekuatan power atas kalian sedikit pun, kecuali kalian saya ajak, kalian malah ikutan saya, gitu tuh. Di akhir kayak gitu di neraka. Jadi pas orang-orang udah terkecimpung berjerumus ke neraka, lepas tangan iblis itu. Ngeselin enggak dia tuh? Ngeselin. Ya orang-orang juga bodoh. Kenapa mau ikutan? Padahal kaidah syaitan kana dha'ifa. Makarnya syaitan sebenarnya dhaif, lemah. Bisikan syaitan itu lemah. Cuman ini orang kurang beriman aja mereka kena. Kurang meneliti, makanya kena. Sebenarnya di semua bisikan syaitan terhadap apa kegiatan kita dan pikiran kita, bisikan syaitan itu semuanya mudah dibantah, Pak. Tapi karena kita ini jauh dari Allah mungkin, atau jauh dari ilmu syar'i, atau kita terlalu lalai, makanya kok kerasa ini bisikan syaitan ini benar gitu loh. Kayak orang-orang yang nggak berpikir tentang tipu daya, nggak memikirkan lebih. Makanya dalam hadis tadi disebutkan kalau ada bisikan seperti itu, maka langsung potong dengan amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam versi lain katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian mengundur ke sebelah kiri. Begitu. Nah, kemudian kita ngambil faedah ya ikhwas sekalian, dan ini waktu udah semakin sempit karena kami juga harus pergi ke kajian berikutnya insyaallah. Al-waswasatu la tadurru bil iman. Ketahuilah bahwa saya bisikan was-was itu tidak memberi madarat dengan adanya keimanan. Jadi kalau seseorang beriman, berilmu, dia lawan was-was tersebut atau keraguan atau bisikan tersebut, maka bisikan tersebut tidak akan membahayakannya. Dan dalam faedah lain disebutkan wajibnya berpaling dari bisikan. Wajibnya berpaling dari bisikan. Dan perhatikan di sini bahwasanya tidak semua bisikan harus dijawab. Tidak semua syubhat harus direspon. Tidak semua syubhat harus dibantah. Tidak semua ajakan negatif harus direspon. Ya.
Tidak semua bisikan harus dijawab. Tidak semua syubhat harus dibantah. Tidak semua ajakan harus direspon. Tidak semua ajakan negatif harus direspon. Ya. Bisikan syaitan ada yang perlu dijawab dan ada yang meninggalkannya itu lebih selamat. Syubhat yang bergulir ada yang perlu dibantah, ada pula yang perlu didiamkan saja. Dipertimbangkan masalah madarat. Kalau misalnya nggak bisa ngejawab, nggak usah bantah, udah tinggalkan. Ya. Kemudian tidak semua ajakan negatif itu harus direspon, nggak semuanya. Ada direspon di sini maksudnya direspon, nggak usah, afwan nggak. Kadang-kadang diajak kita diem aja, nggak usah direspon, bahkan bilang nggak aja nggak. Bilang nggak aja nggak. Ada konteks kehidupan kadang begitu. Ada orang ngajakin, gini aja Pak. Antum dapat SMS, mama minta pulsa. Antum dapat WhatsApp, suruh tolong klik aplikasi wedding, aplikasi pernikahan ini, APK, link tapi ke APK, aplikasi Android. Jangan jawab salam bahkan. Karena bisa aja dengan menjawab itu di SMS bisa langsung kena hacking. Ini bukan berarti nggak boleh jawab salam, ya enggak. Maksudnya ini harus cermat loh, cerdas di zaman ini. Harus waspada. Terutama dari jalur SMS, Pak. Ya. Ada SMS masuk dari nomor asing, ngajak ini atau nanya assalamualaikum. Ini dengan ada link atau apa gitu. Ada link di situ. Atau yang warna biru apa website gitu kan. Link URL. Itu antum jawab salam aja, Pak. Itu langsung bisa ke-track ini HP. Iya. Ana punya teman hacker kayak gitu bilangnya. Ana bisa kalau antum mau, kita bisa meriksa HP siapapun. Walaupun dikunci. Walaupun ada antivirusnya, ada apalah gitu. Yang penting caranya adalah dia, bahkan dengan kalau antum tahu emailnya saat orang ini itu udah ke-track di mana HP-nya sekarang. Ya itu kalau itu lebih mudah ya. Tapi bisa di phishing. Phishing tuh apa ya? Jadi dirasuk ini HP bisa dimonitor oleh pihak ketiga. Subhanallah. Hanya dengan apa? Ada SMS masuk, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian ada apa gitu pernah penik sedikit, dijawab oleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, langsung. Termonitor langsung. Ini HP terkuasai. Walaupun dikunci, habis itu dikunci, itu bisa kemudian dibongkar oleh hacker isi dari ini semua. Itu ada. Setan begitu juga, Pak. Kadang suatu ajakan enggak usah ditanggepin sama sekali. Ngejawab iya pun enggak usah. Jalan aja langsung. Karena ketika ngejawab, maka itu udah masuk. Ya itu konteksnya bapak-bapak lebih paham. Bapak lebih paham. Jadi begitu, wallahu a'lam. Ya ini karena semakin sore kita mungkin materi cukup sampai sini. Apakah ada pertanyaan jemaah? Kalau misalnya ada silakan, kalau tidak mungkin kita cukup. Ada soalan? Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana Pak? Ya saya nggak dengar Pak. Ya. 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 Ada orang seperti ini. Was-was dalam istinja. Ini termasuk dari syaitan. Ini absolutely dari syaitan. Tapi selama dia nggak ada kesadaran, susah. Orang ini ada beberapa metode Pak. Pertama, metode ruqyah. Tapi sebelum ke ruqyah, yaitu bimbing dia
tentang akidah yang benar, tentang alam gaib, tentang jin, dan bimbing dia ke dalil dari Allah dan Rasulnya, hadis tentang fikih taharah seperti yang tadi, fikih bersuci dan seterusnya. Berikan ilmu gitu, ilmu untuk memupuk keyakinan dan ilmu. Baru setelah itu, kalau dia masih kayak gitu juga, coba ruqyah. Dan ruqyahnya intens. Ruqyah intens. Dan sebagian peruqyah itu punya metode atau cara ruqyah yang langsung nembak ke syaitan yang menggoda dia. Seperti gini Pak, kalau antum meruqyah, antum bilang, wahai ya syaitan, ya aduwallah, wahai musuh Allah, wahai syaitan, takutlah kamu pada Allah. Jadi ada khitab. Khitab itu bukan conversation, tapi tujuan ke siapa dia berucap. Syaitan itu adalah makhluk yang sangat sensitif ketika kita itu nembak dengan ucapan kita. Setan. Sensitif dia. Tapi bukan dalam rangka kita mengakui kemampuan setan ini, bukan. Artinya gini, Rasulullah pernah bilang, janganlah seseorang mengatakan ini gara-gara setan nih. Karena setan akan bilang, fa bi'izzati wa quwwati. Ini karena keperkasaan saya, kekuatan saya. Jadi setan itu sebenarnya butuh pengakuan. Pengakuan keberadaannya, pengakuan keberhasilannya, menjerumuskan, jangan. Tapi kita bilang, setan, kamu jin yang merasuki ini, takutlah kamu pada Allah akan apa yang kamu perbuat. Ingatkan setan ini ke Allah. Itu kena itu, Pak. Kemudian bacakan ayat-ayat kursi, bacakan ayat-ayat Al-Baqarah dan seterusnya. Dan itu butuh intens. Sambil terus membangun kesadaran bagi anak ini, bagi orang ini, untuk meninggalkan keraguan-raguan dengan ilmu. Karena ilmu itu menyingkirkan dan mengusir keraguan. Ilmu itu mengusir keraguan. Karena ilmu itu keyakinan. Keyakinan itu akan menghancurkan keraguan. Yang tadi ragu, gemeter, jadi tetap yakin dengan ilmu. Dan juga dibantu dengan ruqyah yang intens. Ya, berkali-kali gitu ruqyah dan terus dibangun keyakinannya. Itu insya Allah setannya lama-lama nggak betah. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ada tata cara yang sifatnya mungkin bukan psikologis lagi, bukan pendekatan ilmiah lagi, tapi pendekatan teknis. Ya, kalau dia sering di kamar mandi terlalu lama, mungkin kunci kamar mandinya itu dicopot sehingga ketika dia agak mulai lama didobrak aja pintunya gitu. Sehingga dia malu gitu kalau lama-lama di kamar mandi didobrak pintunya. Jadi nggak ada kunci kamar mandi kalau dia yang di kamar mandi. Misal saja, ini kan salah satu omongan saya aja. Ada teknis lainnya mungkin lebih afdal. Sehingga dia itu nggak mengunci diri di dalam kamar mandi lama-lama. Dibuka langsung sama keluarganya. Kamu jangan lama-lama. Ternyata lagi BAB misalnya, mau gimana lagi ya, ini resikonya kayak gitu. Cuman buka aja, ya tapi jangan lihat isinya gitu. Yang penting membuat dia tuh malu, merasa malu kalau terlalu lama di kamar mandi. Itu salah satu contoh. Ya, atau matiin airnya, atau matiin lampunya, atau apa gitu. Kalau di kamar mandi lama-lama gitu. Usia berapa Pak orangnya Pak? Waduh, tak kira remaja, Anda nggak dengar tadi kau orang tuh. Iya. Ya gimana caranya keluarga cari track teknis. Jadi tadi ada 3 Pak ya. Pertama, ilmu, bangun keilmuan dengan dalil, jangan dengan khurafat. Yang kedua, yaitu ruqyah. Yang ketiga, teknik teknisnya gimana caranya supaya dia tuh jerak dengan keraguan-raguannya. Itu dicari tahu aja gimana. Ya. Mungkin saya cukup sampai sini Pak ya, karena udah jam 5. Soalnya saya harus sama tim harus pergi ke tempat lain. Terima kasih Bapak Ketua DKM dan juga teman-teman sekalian semuanya. Ya barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.